Ya, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar pemirsa? Kita bertemu lagi di Forum Kalbar. Pemirsa, tahukah selama 2022 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mendulang banyak prestasi, dan tentu saja kita sebagai warga Kalimantan Barat sangat bangga. Banyak sekali penghargaan. Dan bagaimana kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 2022? Untuk itu hadir yang akan berbincang-bincang dengan kita, karena nanti Pak Kajati Zoom ya Pak ya? Iya, beliau lagi di Jakarta, jadi kita Zoom. Ya, tentu saja akan bergabung dengan kita adalah Dr. Masyuri SHMH selaku Kajati Kalbar, dan di sebelah saya, nah ini ada Dr. Muhammad Irfan Jaya SHMH Asdatun Kajati Kalbar. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Mbak Nurul. Iya. Nah, ini luar biasa ini. Rupanya diam-diam itu. Kenapa akhir tahun tuh senyap aja? Rupanya banyak menerima penghargaan kita. Ini saya sebagai warga Kalimantan Barat sangat bangga. Kejaksaan Kalimantan Barat mendapatkan banyak prestasi. Pertama adalah penghargaan pelayanan publik, publikasi serta akses informasi masyarakat dan media tingkat Kejaksaan Tinggi. Nah ini seram-seram gimana gitu loh. Kalau dibilang pelayanan publik kan maklumlah, kejaksaan itu kan image-nya gimana, serem gitu ya. Makanya kalau lihat ketemu sama Pak Irfan dulu itu saya salah apa ya? Baik, tapi luar biasa dapat penghargaan. Kedua adalah nilai kinerja anggaran satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022. Oh, ini berarti budgetnya transparan, terserap dengan baik. 3, apresiasi kinerja dalam mengikuti Expose Keadilan Restoratif Justice atas dedikasi, kerja keras, prestasi, dan kontribusi pada pelaksanaan program Restoratif Justice dalam rangka membangun keadilan dengan mengedepankan hati nurani. Nah, yang ini saya ingin tanya lebih jauh juga, apakah selama ini Restoratif Justice-nya juga membawa manfaat tidak? Yang keempat adalah pelayanan publik, penghargaan pelayanan publik, publikasi serta akses informasi masyarakat dan media tingkat Kejaksaan Negeri. Nah, Kejaksaan Negerinya aja dapat penghargaan. Berarti luar biasa Kajati Kalbar. Dan nah ini penghargaan dari KPK. Nah, ini penghargaan dari KPK ini tentu ada alasannya kenapa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat diberi penghargaan khusus dari KPK. Nah, kalau saya bicara ini pasti saya bicara soal jaksa pengacara ya. Jaksa penyidik dan jaksa pidana khusus, tindak pidana khusus. Ini dia. Banyak lagi di situ tuh banyak itunya ya, unitnya ya. Baik. Nah, kenapa kita mendapat penghargaan luar biasa dari KPK? Berapa banyak yang kita selamatkan? Apa saja kasus yang bisa kita selesaikan yang menolong negara? Kita dimulai dari mana, bagian paling terakhir? Oh, yang terakhir boleh. Atau dari awal? Boleh. Kita dari awal dulu. Saya mau dengar, karena kita bicara soal uang nih sekarang sudah agak sensitif. Banyak sekali korupsi di negara ini gitu. Jadi pada dasarnya begini. Pada dasarnya negara ini adalah negara demokrasi. Demokrasi itu berarti demos itu masyarakat, rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Jadi sebenarnya owners, pemilik negara ini adalah masyarakat. Betul. Oleh karena itu, semua yang namanya aparatur sipil negara, termasuk para pegawai negeri, TNI dan Polri, semuanya harus melakukan pekerjaan yang terbaik. Buat siapa? Buat masyarakat. Karena masyarakat itu pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini, maka masyarakat harus diberikan pelayanan yang terbaik. Harus diberikan pelayanan publik yang paling prima. The best as you can do. Jadi sebaik-baiknya yang dapat kita lakukan. Karena masyarakatlah pemilik, pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Maka tentu saja pelayanan itu sebagai aparatur sipil negara, sebagai jaksa, kita harus memberikan pelayanan yang paling baik untuk masyarakat. Termasuk dengan memberikan akses keterbukaan informasi. Sehingga informasi itu bisa diraih, bisa diperoleh oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita berpikir bahwa the world always change and who never change will die. Dunia ini pasti akan berubah. Nah, perubahan itu harus disikapi. Bagaimana menyikapi perubahan yang ada di dalam negara ini?
karena ternyata sekarang penggunaan media informasi setiap hari saja, bahkan kita sebut secara psikolog, dalam dunia psikolog itu dikenal FOMO, fear of losing information. Jadi setiap hari orang yang bangun pagi, kita bisa tanya apa sih yang dilakukan pagi hari? Pasti cek HP. Cek HP baik itu mau melihat berita apapun, mau lihat WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun membuka mungkin internet, browser. Jadi tentu saja karena itu informasi sangat penting, maka orang pun harus kita sesuaikan bagaimana memberikan akses keadilan itu yang mudah diperoleh dengan diakses, mudah diakses. Baik. Nah, sepertinya Pak Kajati bergabung ini. Selamat pagi menjelang siang Bapak Masyudi. Ya, selamat siang. Halo Bapak, selamat. Selamat siang untuk warga Kalimantan Barat. Luar biasa Bapak. Kebetulan Bapak Kajati kita sedang di Jakarta ya Pak ya. Betul, saya masih ada beberapa kegiatan di Kejaksaan Agung, sehingga mohon maaf nih tidak bisa memenuhi janji kita ya. Janji kita, saya akan hadir di TVRI, tapi karena ada kegiatan yang lebih penting, mohon maaf kepada Bu Nurul, TVRI dan juga masyarakat Kalimantan Barat. Pak Masyudi luar biasa, diam-diam saya lama nggak ketemu Bapak, nggak muncul, rupanya mendulang banyak penghargaan. Nah, apa arti penghargaan itu buat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat? Baik, terima kasih Bu Dr. Nurul dan juga masyarakat Kalimantan Barat. Beberapa kegiatan di 2022 memang ada beberapa, karena selalu mau ketemu Bu Nurul nih. Saya ada acara, Bu Nurul ada pas saya Bu Nurul ada acara, saya ada acara, sehingga lumayan kita nggak bisa ketemu. Biasanya intens ketemu untuk mencari informasi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Betul. Tapi intinya gini Bu Nurul ya, seperti yang ditanyakan Bu Nurul, arti sebuah penghargaan yang diberikan baik dari Kejaksaan Agung maupun 5 penghargaan KPK. Pak. Sebenarnya kita itu sebenarnya ya, kita memang bekerja bukan untuk penghargaan, tapi percaya seperti yang disampaikan Pak Dr. Irfan tadi, untuk negara ini dan bikin pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat. Seperti Bu Nurul yang dilihat di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ya. Kalau dulu memang melihat Kejaksaan Tinggi itu suatu institusi yang menakutkan ya. Ngeri Pak. Tapi di mana-mana ada ya. Sekarang di bandara ada itu Kejaksaan Corner, ada pojok kejaksaan di situ. Masyarakat boleh ada glitch ya. Oh baik, ada sedikit gangguan error. Nah, Pak Irfan, ini ketemu bisa ngobrol, bisa bincang, tapi ada dengar Bu? Ya silakan, ada masih lanjut. Dengar Pak, dengar. Saya lanjutkan ya. Seperti di kantor kejaksaan, target oleh Kejaksaan Agung untuk masing-masing kejaksaan tinggi itu hanya berapa kegiatan. Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kita menyampaikan informasi itu tiap hari, bukan 2 kegiatan, tapi tiap hari. Dengan apa? Melalui video mapping. Belum lagi mungkin Bu Nurul, saya sampaikan kemarin saya juga ke kunjungan kerja ke daerah-daerah. Setiap kabupaten atau kota saya
melakukan kuliah umum. Jadi mereka pun kaget-kaget kok Kajati berani dan mau kuliah umum. Betul. Padahal di situ maknanya dalam sekali ya, dalam sekali. Ya. Di samping pencegahan untuk korupsi, tapi memberikan pembelajaran kepada mahasiswa ya, edukasi terutama dalam hal supaya kita ini anti korupsi itu ditanamkan dari pendidikan ini. Dan tentunya bukan hanya itu, tapi para mahasiswa ini juga tahu sebenarnya hukum atau penegakan hukum itu seperti apa. Dan lebih jauh lagi, dia lebih mengenal kejaksaan itu. Jadi sangat besar kali manfaatnya, sehingga ini terus dilakukan, terus kita lakukan. Di samping kinerja internal juga bisa dilihat ya, bagaimana kinerjanya Pak Asnat itu luar biasa di bidang datun. Ini stafnya luar biasa nih, Pak. Iya. Karena ini sebenarnya bukan kinerja saya, Bu Nurul, tapi kinerja teman-teman kita, termasuk terutama bagaimana asisten ini mengendalikan struktur di bawahnya untuk bekerja optimal dan bekerja yang sangat tinggi ya, sehingga akhirnya walaupun kita tidak minta tapi mendapat penghargaan. Tentunya ini Bu Nurul sekali lagi memang kita bukan tujuan, tapi terus terang saja penghargaan itu sangat besar kali manfaatnya, memotivasi kita. Memotivasi ya, Pak ya. Justru kita mendapat penghargaan tuh, saya diberi penghargaan, sehingga saya harus malu ini kalau kita nggak berbuat yang baik. Jadi bukan berarti stop karena sudah puas ya, Pak ya, sudah mencapai penghargaan, tidak stop ya, Pak ya? Yes. Ternyata itu di beberapa misalnya penghargaan di pembinaan atau intelijen dalam rangka pelayanan publik dan keterbukaan atau transparansi publik, itu kita malah justru semakin terbuka. Kita diberi penghargaan karena ini. Jadi kita memang benar-benar harus terbuka kepada warga masyarakat ini. Kira-kira kayak begitu, benar. Luar biasa. Sama dengan kata Pak Irfan ya. Jadi memang fokusnya itu memang pada masyarakat. Ya Pak Irfan ya. Termasuk penghargaan dari KPK itu juga semua masyarakat. Silahkan lanjutkan tadi Pak Irfan. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kajati, penghargaan itu bukan tujuan akhir. Karena sesungguhnya kalau kita seorang muslim, ada sebuah hadis. Hadisnya Rasulullah memperingatkan sahabatnya ketika memuji sahabat yang lain. Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya engkau telah menjerumuskan sahabatmu itu ke dalam jurang. Penghargaan itu? Pujian. Pujian kan sama dengan award, sama dengan penghargaan. Nah, maka kalau kita memikirkan mengenai penghargaan itu sebenarnya kita tujukan buat masyarakat. Karena kita sebenarnya tetaplah public servant. Kita melayani masyarakat. Nah, sehingga ketika kita merasa bangga akan suatu prestasi, akan suatu penghargaan, maka tentu kita akan berhenti untuk berbuat. Sehingga kalau udah dapat penghargaan, dalam hadis itu gitu disebut ya. Sekarang seperti mencelakai kalau kita lebih banyak memberikan pujian. Nah, jadi artinya setiap segala sesuatunya kita tentu ucapkan alhamdulillah, tetapi sesungguhnya itu adalah milik masyarakat Kalimantan Barat. Karena tidak akan ada prestasi kejaksaan yang bisa maksimal tanpa adanya dukungan masyarakat. Baik, Pak Irfan, penghargaan pelayanan publik. Kita lihat dari Pak Kajati memang fokusnya pada layanan publik luar biasa. Biasanya itu image-nya itu kan kalau kejaksaan itu kalau layanan publik itu kurang ya. Nah, karena urusannya crime. Nah, seperti itulah ya. Nah, kenapa memang orientasinya saat ini sudah berubah gitu? Kak Kajati juga pernah ya di media bilang sekarang harus tumpul ke bawah, bukan tumpul ke bawah ya, maksudnya lebih memperhatikan yang bawah. Kenapa? Kalau dulu ada sebuah
sebuah pepatah mengatakan bahwa hukum itu selalu Tajam tumpul ke ke atas namun tajam ke bawah. Iya. Namanya pisau bermata satu. Dia selalu tajam ke bawah. Tetapi karena saya bilang bahwa penegakan hukum yang baik itu haruslah mengedepankan hak-hak dari masyarakat. Oleh karena itu, sekarang bentuknya justru dia soft, lembut ke bawah. Dan kita lihat dia tajam ke atas. Nah, karena itu kita kenal kalau dulu namanya keadilan yang sifatnya retributif. Siapa melakukan Hukum. dihukum, apalagi hukum pidana, itu asas utama dari hukum pidana itu adalah nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Nullum tiada, delictum tindak pidana. Tiada tindak pidana, nulla puna, tiada suatu hukuman sine kecuali previa sebelumnya lege undang-undang punali mengancam dengan pidana. Nah, artinya apa? Tiada suatu tindak pidana, tiada suatu hukuman kecuali undang-undang telah mengancamnya terlebih dahulu. Artinya ketika undang-undang itu sudah dicantumkan dalam lembar negara, diundangkan, maka semua masyarakat dianggap tahu tentang keberadaan hukum itu. Padahal kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini negara yang paling banyak undang-undang di dunia. Baik. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyamai Indonesia. Baik. Nah, sedangkan kita belum tentu tahu. Nah, oleh karena itu, maka dengan sifat yang seperti itu, maka pasti akan semakin banyak masyarakat yang terkena pidana, bukan saja karena dia belum tentu yang dia ketahui. Nah, oleh karena itu arah perubahannya sekarang menjadi restoratif justice. Very good. Tapi saya mau sapa Pak Kajati dulu. Ini restoratif justice, kita pending sebentar. Iya. Pak Kajati, nah apa saja produk-produk dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ya, Bapak, untuk memberikan layanan informasi pada masyarakat di bidang hukum, karena inilah yang menonjol di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa, kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Bapak ada betul kan ke TV ini? Ini lagi Bapak betulkan. Sekarang kan dah siaran TV digital. Makanya Bapak beli set-top box. Kan bersih gambarnya, jernih suaranya. Apa ceweknya itu ya Pak ya? Laki-lakinya itu garang benar. Apa yang ditonton dua beranak nih? Kita nonton sama-sama, Mak. Dah, Bapak dia, siaran ini tak bagus. Dah, sekarang kita ganti dengan siaran yang sehat dan bermanfaat ya. Iya ya Maya, bagus kami nonton ini ya. Jika temukan tayangan yang tidak pantas, laporkan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
dimanapun orang Indonesia itu berada, itulah budaya bangsa Indonesia. Maka patutlah kita perjuangkan dan kita pertahankan, bahkan kita kembangkan sekalipun. Kembali lagi di Forum Kalbar. Ya, mari kita ke Bapak Kajati. Tadi kepotong iklan tadi Bapak Kajati. Terima kasih Bu Nurul. Ya. Tadi Bu Nurul, boleh ya, saya langsung ya. Langsung aja Pak. Jadi gimana Pak? Tadi produk-produknya apa gitu loh? Jadi gini, ya, jadi akan ada yang mau saya sampaikan. Ya. Saya melengkapi yang disampaikan Pak Irfan tadi, bahwa kita juga mendapat juga penghargaan tentang apresiasi tentang penanganan restoratif justice se-Indonesia loh. Nah, ini kenapa bisa gitu? Itu pun saya tidak menyangka, benar tidak menyangka Bu. Ternyata semoga ini didengar juga ya oleh Kejaksaan Kalimantan Barat terutama, dan ini di Indonesia juga banyak yang bisa menonton di TVRI Pontianak ini. Karena pada saat setiap saya expose tentang restoratif justice dengan Pak Jaksa Agung Muda Pidana Umum Eselon 1 di Kejaksaan Agung, itu saya sertakan semua kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri se-Kalimantan Barat. Artinya apa? Artinya apa? Saya supaya mereka semuanya itu belajar. Pesan dari penghentian atau penyelesaian perkara dengan cara restoratif justice itu seperti apa? Kita kalau dibandingkan kuantitas ya tidak banyak, tapi ada kesan yang disampaikan dalam restoratif justice itu. Ya. Ini masyarakat kita itu dahulu itu masyarakat kita itu budayanya sebenarnya adalah suatu masyarakat yang saling bantu membantu, saling tolong menolong, dan tentunya yang mempunyai selalu memaafkan. Nah, di restoratif justice itu di sana ada semuanya itu, sehingga ini Kejaksaan se-Kalimantan Barat itu mengikuti itu dan melaksanakan itu dan terus merespon setiap ada suatu kasus yang seperti itu maknanya itu. Jadi sangat bagus sekali, sehingga ini menggugah kembali yang tadinya budaya gotong royong, budaya saling bantu, dan budaya untuk saling memaafkan yang konon katanya hampir hilang itu kita ungkap lagi, sehingga kembali masyarakat kita kembali menumbuhkan sifat-sifat atau budaya seperti itu gitu. Baik, luar biasa. Jadi salah satu layanan publiknya itu adalah restoratif justice ya, Pak Irfan. Ya, memang Kejaksaan Kalimantan Barat itu memang sangat masif menggerakkan restoratif justice. Komitmennya tinggi ya. Saya rasa layak mendapatkan penghargaan itu gitu. Waktu mungkin Pak Kajatinya nggak sadar gitu ya. Tapi kalau saya pikir usahanya layak sekali mendapatkan penghargaan. Baik, kita sudah di koran juga sudah beberapa kasus yang diselesaikan lewat restoratif justice. Nah, pertanyaan saya Pak Irfan, mampukah restoratif justice ini ternyata memang memberikan efek jera? Gitu. Iya. Jadi begini, kalau kita bicara adakah efek jera yang ditimbulkan oleh restoratif justice? Kalau dulu kan kita tahu bahwa hukum itu pidana sifatnya kontributif, artinya ketika seseorang melakukan tindak pidana, dia tahu atau tidak tahu, suka atau tidak suka, pasti dia dihukum. Itu memang dasarnya itu pembalasan, teeth for teeth, blood for blood, eye for an kalau eye. iya, jadi artinya kalau mencabut gigi dicabut giginya, kalau dia menumpahkan darah ditumpahkan juga darahnya. Nah, tetapi kemudian ternyata apakah dengan dihukum itu sudah
dikembalikan keseimbangan yang terjadi akibat kejahatan. Nah, ternyata tidak. Jadi ternyata budaya bangsa kita itu yang sudah disebutkan gotong royong, tolong menolong, pemaaf, itu ternyata cukup efektif untuk mengembalikan kepada keadaan semula. Sehingga kemudian dikenal dengan artinya kembali, store itu menyimpan, justice. Jadi suatu bentuk keadilan yang mengembalikan kepada keadaan semula. Nah, bagaimana bisa kembali keadaan semula? Tentu ada syaratnya. Syaratnya itu tentu harus ada kata sepakat ini untuk berdamai antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dan masyarakat. Sehingga dengan adanya korban memberikan maaf kepada pelaku, dan kemudian juga diikuti oleh keluarganya masing-masing, kemudian juga menyertakan tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat sekitar juga menerima keadaan tersebut. Pernyataan maaf itu bisa dilakukan dengan ganti kerugian, bisa juga dengan tanpa ganti kerugian. Jadi nggak ada masuk penjara ini, Mbak. Nah, sehingga kemudian itu sebenarnya yang terjadi adalah diversion. Diversion itu artinya mengalihkan dari sesuatu yang seharusnya berada di arah litigasi ke pengadilan, kemudian karena telah terjadi perdamaian, maka dibuat ketetapan perdamaian dalam restoratif itu, karena ketika akan dibuat ketetapan atau penetapan ini semuanya kan dikumpulkan. Nah, kemudian harus tertulis. Sehingga kemudian ketika semua telah sepakat untuk berdamai dan kemudian dituliskan, kemudian semuanya bertanda tangan, berarti sudah dianggap pulih sehingga tidak lagi melalui pengadilan. Nah, ini yang lebih maju dibandingkan dengan peraturan Mahkamah Agung maupun. Jadi efek mana yang lebih? Nah, jadi kalau kita bicara restoratif justice, itu bukan mengenai membuat efek jera, karena kalau efek jera tadi itu latar belakang pemikiran yang melandasi hukum pidana yang sifatnya distributif. Tetapi kalau restoratif justice arahnya itu kepada pemulihan keadaan, dan pemulihan keadaan ini seringkali lebih efektif karena semuanya saling menerima. Baik. Forget and forgive. Forgiven. Ya. Luar biasa. Kalau Pak Kajati, halo Bapak Kajati. Halo. Nah, Ya. Pak Kajati, ini tahun 2023 ini gimana restoratif justice kita? Apa yang akan dilakukan? Ya, tentunya sekali lagi saya juga sependapat bahwa penghargaan itu jangan membuat kita berpuas diri, berbangga diri, terus akhirnya terlena. Enggak, kita akan terus justru akan meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, akan meningkatkan penegakan hukum kita kepada masyarakat lebih baik lagi. Untuk restoratif justice tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kesan atau pesan apa yang dibawa restoratif justice ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa melaksanakan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalaupun itu terjadi suatu tindak pidana yang bisa dihukum, ya itu supaya tidak terulang lagi. Walaupun kita damaikan, kita selesaikan, tapi kita berharap ini juga bukan berarti mengamini perbuatan itu, enggak, tapi memberi kesempatan kepada tersangka ini supaya melaksanakan atau melakukan kehidupan ini dengan baik dan tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga merugikan atau ya istilahnya ke orang lain gitu ya. Lebih pada efek menyesal kali ya Pak ya, kalau restoratif justice itu. Ya, seperti itu. Iya, baik.
Terputus ya? Terputus. Terputus. Oh tidak? Iya terputus. Oke. Nah, Pak Irfan. Iya. Nah Pak Irfan, restoratif justice katanya gencar juga dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat karena ternyata bisa menyelamatkan uang negara. Iya. Nah, sebentar, saya sebagai warga mungkin tidak di bidang hukum ya. Iya. Nah, apanya kalau korupsi memang merugikan negara. Nah, kalau restoratif justice itu bisa menyelamatkan uang negara. Iya. Jadi yang kita pahami bahwa penanganan perkara itu tentu sifatnya memang kalau dalam hukum pidana itu Ya. tidak seperti hukum perdata karena biaya perkara sangat kecil jumlahnya, tetapi sebenarnya dalam penanganan perkara itu tentu saja ada anggaran untuk penanganan perkara. Jadi ketika ada ditangani suatu perkara, itu uang negara keluar ya? Ya, tentu saja kan mulai dari memberikan makan kepada terdakwa ketika di persidangan, kemudian mengangkut terdakwa ke pengadilan, kecuali masa pandemi bisa melalui sidang online, menghadirkan ahli dan seterusnya, mengantarkan panggilan. Ya, artinya kan sedemikian banyak biaya yang kemudian bisa dipotong ketika terjadi perdamaian dengan restoratif. Uang negara pun aman ya? Iya, uang negara pun aman. Begitu. Ya. Saya pikir nggak ada dikembalikan juga uangnya. Ya. Gitu. Ternyata proses peradilan itu untuk satu kasus tinggi. Iya. Jadi kalau RJ kita bisa istilahnya RJ artinya kan ketika misalnya dilakukan RJ di tahap penuntutan, ketika berada di perkara itu berada di tangan seorang penuntut umum, artinya itu kan sebelum ke pengadilan. Ya. Nah, ketika terjadi kesepakatan untuk berdamai yang di dalam wadah restoratif justice, maka kemudian perkara itu tidak dilimpahkan ke pengadilan. Selesailah perkara itu sampai di situ. Jadi nggak sampai untuk urusan makan terdakwa lah dan sebagainya, kos transportasi, lumayan besar ya. Biasa kalau satu kasus tuh berapa itu biasanya? Ya, itu saya pikir dalam penanganan perkara juga itu biaya itu sebenarnya antara ketersediaan anggaran dan realisasi itu lebih banyak realisasi daripada anggaran yang tersedia. Berkembang sendiri ya Pak? Iya. Baik, nah itu yang berkembang sendiri itu bahaya. Baiklah, oke sebelum kita saya ke anggaran aja deh, kita mendapatkan penghargaan kinerja anggaran Pak Masyudi. Bapak Kajati? Ya. Tambahkan Bu Nurul ya. Ya. Kalau bicara masalah restoratif justice, apakah justru negara dapat keuntungan dari keuangan? Iya. Jadi gini, ada beberapa perhitungan ya, perhitungan matematika. Ya. Walaupun ini sebenarnya, tapi faktanya juga akan berpengaruh terhadap keuangan negara. Sekarang ini di seluruh Indonesia itu yang di restoratif justice itu ribuan. Bahkan sudah saya tidak tahu tapi data yang terakhir tuh mendekati 2.000. Kita bayangkan bahwa kalau ini perkara ini dilimpahkan ke pengadilan akhirnya dihukum, ada orang jahat kok malah dikasih makan. Nah ini kita bayangin, yang di restoratif sebenarnya adalah orang-orang jahat ya, yang dia bisa dihukum 1 tahun, 2 tahun. Itu kan kalau minimal kan kita adalah orang yang hukumannya di bawah 5 tahun ya, bisa saja 1 tahun 2 tahun. Bayangkan kalau orang di penjara, di rutan itu yang bayarkan negara, yang bayar adalah negara. Betul. Satu orang 1 hari itu bisa makan sekali 10.000 saja, kali 30.000, 30.000 kali 1.000. Baik. Agak glitching ya. Tapi memang ternyata ngasih makan
penjahat setahun 10.000, 30.000, satu bulan 900.000 kali setahun. Iya. Dan anggarannya tidak mungkin 10.000 ya. Enggak. Sekali makan, anggarannya pasti lebih daripada itu karena bagaimanapun juga itu ada standar kesehatan. Karena kenyataan lapangan ya iya, beda. Iya. Enak banget Nah, ya. artinya banyak sekali anggaran yang dikeluarkan negara ini untuk menangani pelaku kejahatan. Belum tentu Pelaku tidak pidana. keluar penjara jerah ya. Iya. Biasanya belum makin Nah, jago kalau dulu kan biasanya. memang disebut sebagai penjara. Penjara sebenarnya asal katanya. Oh ya. Jadi penjara itu Yang bikin jerah ya. iya, artinya pe itu tempat. Jerah artinya tobat. Jadi tempat di mana pelaku kejahatan itu dibuat tobat. Penjara. Nah, biasanya enggak juga. Nah, tetapi kemudian dirubah namanya lembaga pemasyarakatan. Artinya lembaga suatu tempat yang orangnya dimasyarakatkan kembali. Karena dianggap bahwa tindak pidana itu timbul karena sikap yang bertentangan dengan norma-norma aturan hukum yang ada dalam masyarakat. Sehingga kemudian dibuat orang yang menjadi lebih baik secara perilaku dan lebih berguna. Untuk Oleh karena masyarakat. itu ada bekal moral dan ada bekal keterampilan supaya nanti kalau dia keluar dia lebih terampil. Siap bisa lagi, baik. mencari. Kita lanjutkan kembali ya, Iya. Pak Dr. Irfan setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Iya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Forum Kalbar. Kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Tempatnya tuh di sini.
lagi di Forum Kalbar. Pak Kajati masih di sini, Pak? Halo? Bapak Kajati? Saya mau nanya Bang Irfan, Ya. apa arti, Bapak ada Pak Kajati? Mau nanya Pak, jadi ini Masih kan ada. Kejari Mempawah mendapatkan Ya. penghargaan ya. Nah, apa arti buat Kejaksaan Tinggi Kalbar apabila Kejarinya Ya. itu berprestasi gitu loh Pak? Halo? Ini juga ternyata Kejaksaan Negeri di Kalimantan Barat juga bisa gitu, bukan hanya Kejaksaan Tinggi. Nah ini juga memotivasi yang lain. Ternyata pimpinan itu memperhatikan gitu. Jangan dianggap nggak berat, mungkin Mempawah juga dia tidak ini, oh ternyata dapat. Ternyata yang dia lakukan, saya selalu tekankan kepada Kejaksaan Negeri karena supaya tahu Pak Nurul, Kejaksaan Tinggi itu juga mengendalikan Kejaksaan Negeri se Kalimantan Barat. Kita senang selalu bisa mendorong dan supaya Kejaksaan Negeri ini bisa melakukan penegakan hukum dengan baik, melayani masyarakat dengan baik ya gitu. Ya. Jadi yang dilakukan Mempawah itu saya rasa bagus sekali sebagai cambuk atau motivasi bagi Kejaksaan Negeri lain untuk juga berprestasi gitu. Iya. Sekali lagi ini bukan tujuan, tapi terus terang dengan penghargaan ini memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi gitu. Baik, nah Pak Kajari, kita mau bicara soal penghargaan dari KPK. Tadi terpotong, tadi awalnya dengan Pak Irfan ya. Nah yang saya tanyakan adalah Pak, memang Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memang semakin keras ya terhadap korupsi. Cuma ada yang menarik, tidak hanya memberantas korupsi di meja sidang, ya Pak Kajati ya, tapi juga Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat justru masuk ke kampus-kampus, ke sekolah, bahkan ke pesantren-pesantren yang untuk masalah korupsi ini, dalam artian pencegahan gitu. Nah ini agak-agak menarik, karena biasanya kalau kejaksaan ya pasti memberantas gitu loh. Nah gimana Pak, apa maksudnya ini? Kok dari bahkan anak-anak PAUD sudah mulai diajarkan gitu, gimana Pak? Ya, keputus ya. Naik turun, tapi saya bisa tangkap ya dari pertanyaan Bu Nurul. Ya. Halo, apa suara saya bisa didengar? Bisa. didengar? Bisa. Jadi gini Bu Nurul, dalam pemberantasan korupsi itu ada dua yang kita lakukan, pencegahan dan pemberantasan atau penegakan hukum. Pencegahan ini kemarin euforia, bukan kemarin ya, saat sekarang pun masih itu bahwa pemberantasan atau penegakan hukum itu sangat menjadi selalu mendapatkan ini dari masyarakat. Ya. Pasti masyarakat ini tiap hari disuguhi oleh masalah perkara-perkara korupsi di mana-mana yang dilakukan oleh Kejaksaan, KPK maupun Polri. Nah, ini ternyata itu juga tidak menurunkan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Okay. Nah, kita juga bukan mencoba, memang kita harus ya menanamkan budaya anti korupsi ini di semua lini. Ya terutama kita juga lebih jauh lagi, kita menanamkan budaya anti korupsi itu mulai dari lembaga pendidikan di sekolah maupun di kampus maupun di pesantren. Saya juga beberapa kali masuk pesantren. Nah ini sangat, menurut saya ini juga tidak kalah efektifnya. Memang kalaupun masih banyak korupsi itu bukan berarti penanganan korupsi atau korupsi banyak di Indonesia. Penanganan korupsi Indonesia makin lama makin baik, dan kita berharap semakin lama semakin baik terus, semakin bisa ditekan, dan ini akan menjadikan negara ini semakin lama bersih dari korupsi. Di dalam penegakan hukum atau pemberantasan, saya juga tidak segan-segan, saya juga langsungkan perkara korupsi di pengadilan. Saya juga, Pak Irfan juga ada beberapa perkara di perdata itu juga langsung turun. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya kita untuk sidang atau apa, tapi komitmen bahwa kita juga pimpinan juga mau bersidang karena kita konsisten untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Nah, jadi itu yang kita akan lakukan dan yang kita lakukan.
Gitu. Jadi pencegahan dan juga pemberantasan korupsi ini harus imbang supaya juga ada efek jerahnya. Orang kalau pencegahan ini mulai dari budaya anti korupsi dan supaya kita mencegah supaya jangan terjadi korupsi di suatu pekerjaan sekarang ini, di proyek-proyek dan dalam pengelolaan keuangan ini supaya tidak terjadi korupsi. Kedepannya budaya anti korupsi makin lama makin hilang, makin gitu. Nah, ada juga kita beri contoh satu dua yang hanya masalah waktu dan melakukan korupsi juga dari waktu ke waktu pasti juga akan kelihatan, pasti akan ketahuan, yang akhirnya juga akan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Kajati. Jadi Pak Kajati itu maunya sebelum tercipta koruptor baru mending ditekan dulu gitu. Dikasih kesannya begitu ya Pak ya. Yeah. Tapi memang prestasinya luar biasa. Ini saya punya list ini yang berhasil sebanyak 70 perkara. Bayangkan tindak pidana korupsi. Berhasil gitu dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan kerugian negara sebesar 11 miliar, betul ya? 106 juta. Nah, apa saja yang berhasil yang signifikan yang Pak Irfan bisa ceritakan tentang kasus-kasus korupsi yang berhasil ditangani sehingga mengembalikan uang negara gitu loh? Iya. Jadi saya sebenarnya mau sampaikan bahwa begini. Penanganan perkara korupsi, penegakan hukum itu memang hanya satu sisi. Satu sisi? Satu sisi artinya kalau kita menangani banyak perkara yang kita angkat melalui penegakan hukum, apakah itu akan menghentikan korupsinya? Nah, oleh karena itu maka harus juga dilakukan pencegahan. Ya, baik. Jadi sehingga harus dilakukan betul dengan juga ya Pak ya. Dua sisi. Dari dulu diberantas masih ada aja. Ya, jadi dua sisi ini dari segi pencegahan itu juga ada andil dari jaksa pengacara negara. Di mana andil dari jaksa pengacara negara? Jadi karena kita lihat ini kejaksaan sebuah sistem. Jadi kalau kita bicara korupsi mungkin kita berpikir oh mungkin itu tindak pidana khusus. Nah, tetapi ternyata ada peran Datun juga di situ. Nah, bagaimana peran Datun? Tentu saja melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh kegiatan dari BUMN. Kita tahu sendiri bahwa BUMN itu banyak sekali proyek pekerjaan konstruksi dan segala macam, sehingga kita pastikan bahwa segala tahapannya itu berjalan dengan baik dan benar. Dan kita juga pastikan sesuai dengan perkembangan yang ada, kita pastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi misalnya itu harus mencapai target tingkat kandungan produksi dalam negeri. Nah, sehingga jadi tidak saja didampingi sampai ke situ ya. Ya, jadi tidak saja melakukan pendampingan untuk melakukan mitigasi risiko hukum, artinya tidak terjadi penyimpangan terhadap hukum, tetapi juga memastikan bahwa industri-industri yang ada dalam negeri ini juga tumbuh dan berkembang karena jaksa pengacara negara memastikan bahwa setiap pekerjaan proyek pemerintah itu juga harus mematuhi tingkat kandungan dalam negeri, TKDN. Nah, sehingga dengan itu pekerjaan berjalan baik dan juga industri di dalam negeri itu dilindungi dan tumbuh berkembang karena adanya kebijakan itu. Nah, kemudian juga kita juga memastikan bahwa masyarakat itu semuanya tumbuh budaya hukum, karena negara hukum ini artinya Eigenrichting is verboden. Eigenrichting itu melakukan perbuatan mengambil menjadi hakim buat dirinya sendiri, tindakan main hakim sendiri. Nah, itu dilarang. Karena itu dia bisa berkonsultasi. Semua masyarakat ini bebas berkonsultasi kepada
jaksa Baik. pengacara negara. Pak Irfan, satu lagi. Baiklah, saya tadi data kita bisa cari di website. Nah, masalahnya adalah ketika menangani kasus korupsi ya, Pak Irfan, biasanya yang korupsi-korupsi gede itu pejabat-pejabat tinggi juga. Nah, ya kan benar. Jadi yang makin gede korupsinya biasanya makin tinggi jabatannya. Apa tantangan penanggulangan korupsi selama ini, Pak? Apakah gimana ya? Aduh, ini kepala ini nih yang kena. Gimana rasanya mengatasi di pengadilan korupsi seperti itu? Ya, artinya memang kalau korupsinya semakin gede pasti tingkatan orangnya juga. Gimana Pak? Itu Karena kan korupsi tidak mungkin terjadi seorang diri. Tidak ada tindak pidana korupsi yang sepertinya hanya sendiri gitu. melibatkan satu orang. Ya. Iya, karena pasti itu ada beberapa pihak yang terlibat. Jadi apa ya, jaksa itu harusnya gimana gitu loh. Aduh, ini kepala ini nih. Oh, Iya. ini bupati, gimana Pak? Dan pasti disebut dengan kalau istilahnya itu white collar crime. Iya, oke. Iya. Jadi artinya orang-orang yang terlibat korupsi pasti orang-orang yang punya intelektual Berat nggak tinggi. Pak kita menghadapi orang-orang itu? Jadi tentu saja dibutuhkan keberanian. Keberanian, nyali. Gitu ya. Nyali dibutuhkan dan dibutuhkan integritas. Karena ingat ada dulu almarhum Bahrudin Lopa itu suka mengutip pendapat William Shakespeare dalam sebuah karya sastra. Oke. If I have to choose between a bad regulation but with a good man Ya. or a bad man Ya. with a good regulation, ketika saya harus memilih, apakah saya harus memilih antara aturan hukum yang baik tetapi pelaksanaan yang buruk, Ya. tetapi aturan hukum yang buruk tapi dengan pelaksanaan yang baik, Ya. maka saya akan memilih meskipun aturannya buruk tetapi orang yang baik. Artinya semuanya itu sangat bergantung kepada integritas dari penegak hukumnya. Karena sekalipun buruk aturannya, tapi kalau memang niatnya baik, tentu luar bisa biasa. terjadi penegakan hukum yang baik. Sayang sekali waktunya sudah habis, Iya. Pak ya. Jadi saya berharap bisa kita one on one lagi di sini. Pak Kajati, Bapak waktunya habis. Bapak kalau kembali dari Jakarta boleh ya? Kita mampir lagi ya Bapak? Boleh. Jadi Iya. boleh saya tambahkan sedikit ya. Iya. Jadi di 2023 ini kita akan kerja lebih baik lagi. Iya. Banyak juga PR yang diberikan kepada diri kita, terutama masalah penanganan korupsi. Banyak ya direktif presiden yang kemarin kita juga sudah ungkap ya, seperti yang mengganggu masyarakat secara keseluruhan, seperti kelangkaan sembako, minyak goreng, Iya. mafia tanah. Nah, ini ada tentunya 2023 ini kita harus jaga ya, apalagi di 2023 ini ada kemungkinan kita inflasi yang mengganggu perekonomian rakyat. Nah, ini dari kebutuhan rakyat, jangan sampai terganggu. Kita akan konsen ke sana dan kita menjaga dan kalau ada yang main-main ya kita harus sikat supaya masyarakat memang merasa dilindungi dan ada manfaatnya hukum di masyarakat. Gitu ya. Baik, terima kasih sekali Pak Marsudi. Ditunggu nanti kedatangannya langsung di studio ya Pak ya, biar lebih seru lagi. Oke. Dengan Pak Irfan. Oke, sukses ya Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan juga. Sama-sama, Luar biasa. Dr. Nanti mampir kita khusus ini materinya kita bahas satu-satu. Iya, kita tunggu kedatangannya. Baiklah pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Kajati Kalimantan Barat dan juga Aspidun ya Pak ya? Asdatun Bapak Dr. Irfan. Nah, jelas sekali penghargaan yang mereka terima adalah penghargaan buat warga Kalimantan Barat. Terima kasih Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan jangan lupa di tahun 2023 harus kerja lebih keras. Selamat siang dan sampai jumpa. Harus lebih keras ya Pak ya? Kalau enggak